warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovita Ratoparosa, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Dalam video ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah Statistika izin menyampaikan hasil survei yang telah kelompok kami lakukan. Survei kami berjudul Intensitas Penggunaan Bahasa Gaul di kalangan mahasiswa Universitas 11 Maret. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa Universitas 11 Maret menggunakan bahasa gaul dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal. Mari kita mulai dengan diagram yang pertama. Diagram ini memperlihatkan frekuensi penggunaan bahasa gaul dalam percakapan dengan teman sebaya di kampus. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden sebesar 68,6% menyatakan bahwa mereka sering menggunakan bahasa gaul ketika berbicara dengan teman-teman di lingkungan kampus. Sedangkan 17,1% responden menyatakan bahwa mereka jarang menggunakan bahasa gaul ketika berbicara dengan teman-temannya di lingkungan kampus. Kemudian 14,3% responden menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan bahasa gaul ketika berbicara dengan teman-temannya di kampus. Demikian penjelasan dari saya mengenai penggunaan bahasa gaul dalam percakapan dengan teman sebaya di kampus. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas penggunaan bahasa gaul dalam konteks lainnya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Saninakia dengan NIM K1222075. Kita lanjutkan pada diagram yang kedua, yakni frekuensi penggunaan bahasa gaul saat mengirim pesan atau chat di aplikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hasil diagram menunjukkan bahwa 17,1% responden jarang menggunakan bahasa gaul saat mengirim pesan atau chat di aplikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Kemudian, 71,4% responden menyatakan sering menggunakan bahasa gaul saat mengirim pesan atau chat di aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Dan 11,4% responden menyatakan selalu menggunakan bahasa gaul saat mengirim pesan atau chat di aplikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Selanjutnya, pada diagram yang ketiga menunjukkan frekuensi seberapa sering mahasiswa menggunakan bahasa gaul di caption atau status media sosial seperti Instagram, X, ataupun TikTok. Data menunjukkan bahwa 8,6% responden selalu menggunakan bahasa gaul di caption atau status sosial media. Kemudian, 42,9% responden menyatakan sering memakai bahasa gaul di caption atau status sosial media. Dan 48,6% responden menyatakan bahwa jarang memakai bahasa gaul di caption atau status sosial media. Selanjutnya pada diagram yang ketiga adalah frekuensi penggunaan bahasa gaul saat berbicara dalam situasi formal di kampus, seperti saat presentasi, rapat, atau berbicara dengan dosen. 34,3% responden menyatakan jarang menggunakan bahasa gaul saat berbicara dalam situasi formal di kampus. Sedangkan 65,7% responden menyatakan tidak pernah menggunakan bahasa gaul saat berbicara dalam situasi formal di kampus, seperti saat presentasi, rapat, atau berbicara dengan dosen. Saya Orisa Sativa dengan NIM K1222061 yang akan melanjutkan presentasi. Kita lanjut pada diagram nomor 5, yakni frekuensi penggunaan bahasa gaul dalam tulisan ilmiah atau akademik. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 5% responden menyatakan sering menggunakan bahasa gaul dalam tulisan ilmiah.
Data kedua, sebanyak 45,8% responden menyatakan jarang menggunakan bahasa gaul dalam tulisan ilmiah. Selanjutnya, sebanyak 49,1% responden menyatakan tidak pernah menggunakan bahasa gaul dalam tulisan ilmiah. Berdasarkan data-data yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa UNS sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari antar mahasiswa di lingkungan informal kampus. Bahasa gaul cukup populer di media sosial, tetapi tidak selalu digunakan secara konsisten, namun tergantung pada konteks atau audiens postingan. Mahasiswa tetap menjaga kaidah kebahasaan formal dalam konteks akademik. Penggunaan bahasa gaul tidak baik untuk tulisan ilmiah. Bahasa gaul dihindari dalam situasi formal seperti presentasi, diskusi kelas, atau acara resmi dalam kampus. Sekian hasil pemaparan kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.